Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini Galuh Paramudita Rahayu Firstian. Di sini saya akan sedikit membahas tentang sejarah Orientalisme dan pemikiran Ignaz Goldziher dan Snoke Horgronje. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang sejarah Orientalisme. Pada sejarah Orientalisme ini dibagi dalam 3 masa. Masa yang pertama, masa sebelum meletusnya Perang Salib. Masa yang kedua yaitu masa Perang Salib sampai masa pencerahan di Eropa. Sedangkan masa yang ketiga yaitu munculnya masa mutaakhir atau abad modern. Untuk yang pertama yaitu masa sebelum Perang Salib. Pada abad ini dunia Islam, khususnya Baghdad dan Andalusia, menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan. Bangsa Eropa yang menjadi penduduk asli Andalusia mulai mengikuti adat istiadat Arab. Peradaban Islam bukan hanya berpengaruh bagi bangsa Eropa yang berada di bawah atau bekas kekuasaan Islam, tetapi juga bagi orang-orang Eropa di luar daerah itu. Para pemuka-pemuka Kristen dari Prancis, Inggris, Jerman, dan Italia menuntut ilmu di perguruan tinggi yang ada di Andalusia dan Sisilia. Yang kedua yaitu pada masa Perang Salib sampai masa pencerahan di Eropa. Perang Salib terjadi antara umat Islam dan umat Kristen Barat terjadi mulai tahun 1096 sampai 1291 dan membawa kekalahan bagi umat Kristen. Namun pada saat itu Islam mengalami kehancuran di bidang aset-aset negara dan terjadinya kemiskinan, dekadensi moral dan kebodohan. Hal itu terjadi karena pemerintahan terlalu fokus kepada pertahanan kekuasaan serangan Perang Salib. Yang ketiga yaitu perkembangan orientalis mutaakhir. Sejak Perang Dunia Kedua, setelah Perang Arab-Israel, bangsa Muslim Arab telah menjadi suatu tokoh dalam budaya populer Amerika, bahkan dalam dunia akademis, dalam dunia perencanaan kebijakan, dan dalam dunia usaha. Perhatian yang serius diberikan kepada bangsa Arab. Hal ini melambangkan suatu perubahan besar dalam konfigurasi kekuatan-kekuatan internasional. Prancis dan Inggris tidak lagi menempati panggung sentral politik dunia. Imperium Amerika telah menggantikan mereka. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tentang tujuan orientalisme. Jadi, pada awal abad ke-13 Hijriah atau akhir abad ke-18 Masehi, para orientalis mengubah taktik mereka dalam mencapai misi-misinya, yaitu menjadikan orientalisme sebagai tujuan murni penelitian dan kebutuhan akademis. Tujuan utama orientalisme adalah mengungkap dan menyingkap signifikansi simbolik ungkapan kultural Islam yang dalam, di mana bahasa Arab merupakan wahana utamanya. Agama merupakan tujuan pertama, yaitu konsep teologi Islam yang telah berhasil menjinakkan konsep-konsep metafisika Yunani yang sangat menarik untuk dikaji. Adapun tujuan yang ingin mereka wujudkan adalah yang pertama, membuat keraguan terhadap Al-Quran. Yang kedua, membuat keraguan terhadap Nabi Muhammad. Yang ketiga, membuat keraguan terhadap urgensi bahasa Arab. Yang keempat, membuat keraguan terhadap nilai fikih. Yang kelima, membuat keraguan akan nilai kebudayaan Islam. Yang keenam, melemahkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketujuh, memurtadkan kaum muslim. Yang kedelapan, melemahkan rohani umat Islam. Yang kesembilan yaitu mendistorsi ajaran Islam. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang pemikiran Ignaz Goldziher dan Snoke Horgronje. Dalam pembahasan ini, saya akan membahas tentang biografi tentang kedua tokoh,
pemikiran dari kedua tokoh dan karya-karya yang dihasilkan dari kedua tokoh tersebut. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang biografi dari kedua tokoh. Untuk tokoh yang pertama yaitu Ignaz Goldziher. Ignaz Goldziher lahir pada tanggal 22 Juni 1850 di Hongaria. Pendidikannya dimulai dari Budapest, kemudian melanjutkan ke Berlin pada tahun 1896. Kemudian berpindah ke Universitas Leipzig dan menjadi guru besar di sana. Goldziher memulai karir pada usia 16 tahun, dan pada usia itu juga dia telah menerjemahkan 2 buah kisah berbahasa Turki ke dalam bahasa Hongaria yang dimuat dalam majalah pada tahun 1866. Pada usia 16 tahun pula, Goldziher sudah terbiasa membahas buku besar, memberi ulasan, serta kritik-kritik terhadap buku-buku tersebut. Goldziher tercatat sebagai orientalis terbesar mulai akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Untuk tokoh yang selanjutnya yaitu Snoek Horgronji. Christian Snoek Horgronji lahir pada 8 Februari 1857 di Oosterhout, Belanda. Beliau merupakan seorang orientalis berkebangsaan Belanda. Beliau masuk Universitas Leiden pada 1875. Pada tahun 1885, beliau pergi ke Mekah untuk memperdalam pengetahuan praktis tentang bahasa Arab. Dan di Mekah, beliau menyatakan diri untuk masuk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Ghaffar pada 16 Januari 1885. Setelah itu, beliau pindah tinggal bersama-sama dengan Abu Bakar Jajaningrat, seorang tokoh rakyat Aceh yang kebetulan tinggal sementara di Mekah. Namun dalam surat kepada seorang teman sekaligus gurunya yang ahli Islamologi, Jerman Theodor Noldet, ia menyebutkan bahwa ia hanya melakukan idhar al-Islam, yaitu bersikap Islam secara lahiriah. Dalam suratnya tersebut, ia juga menyebutkan bahwa semua tindakannya itu sebenarnya adalah untuk menipu orang Indonesia, mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya. Yang selanjutnya yaitu pemikiran dari kedua tokoh. Untuk tokoh yang pertama yaitu menurut Goldziher, bacaan dalam Mushaf Pra-Utsmani bukan bagian otentik Al-Quran. Goldziher meyakini bahwa skrip yang tidak memiliki tanda titik telah mengakibatkan perbedaan bacaan. Untuk menguatkan anggapannya, ia memberikan contoh potensial yang dibagi dalam 2 kelompok, yaitu perbedaan antara tidak ada tanda titik, yang kedua perbedaan karena adanya tanda diaktrikal. Untuk pemikiran tokoh yang kedua yaitu Snoek Horgronji. Snoek berpendapat bahwa Islam berbahaya bagi Belanda. Islam sama sekali tidak bisa diremehkan. Menurutnya, dalam Islam banyak yang harus dipelajari, terutama Al-Quran sebagai hukum yang menjadi pedoman hidup umat muslim. Kitab suci Al-Quran merupakan wahyu hukum agama yang memberikan pencerahan atas banyak masalah yang hangat di masyarakat Islam pada saat wahyu diturunkan. Beliau mengatakan bahwa generasi Islam di masa yang akan datang akan jarang menularkan siswa terdidik yang menguasai hukum ajaran agama Islam sampai sesuai dengan Al-Quran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.